Next, ada Ruben Onsu yang akhirnya bisa quality time bareng anak-anak setelah speak up dihalangi bertemu dengan anak-anaknya. Benarkah dihalangi oleh Sarwenda? Dan seperti apa ya tanggapan Onyo terkait hubungan orang tuanya yang semakin kesini semakin memanas? Besti, di balik hubungan Ruben dan Sarwenda yang masih memanas, Ruben Onsu baru-baru ini justru terlihat baru saja melakukan quality time bersama dengan ketiga anaknya selepas Ruben melakukan ibadah umroh. Meskipun beberapa waktu lalu hubungan dengan Sarwenda sempat menyita perhatian publik karena pernyataan kuasa hukum Ruben Onsu, namun pertemuan Ruben dan ketiga anaknya terlihat sangat hangat nih Besti. Sebelumnya sempat beredar di media sosial jika Ruben selama ini dipersulit untuk bertemu dengan ketiga anaknya. Namun sepertinya isu itu kini sudah mulai memudar nih Besti. Dalam kesempatan tersebut, Ruben terlihat menghabiskan waktu bersama ketiga anaknya dengan bermain berbagai wahana dan makan bersama nih Besti. Terlihat jelas raut kebahagiaan yang terpancar dari anak-anak dan juga Ruben Onsu. Wah, emang ya Besti, kalau ikatan antara ayah dan anak ini nggak bisa bohong ya. Onyo mengaku happy banget nih Besti, akhirnya bisa bertemu dan menghabiskan waktu dengan ayah dan adik-adiknya. Bahkan ia menyebut sang ayah best banget nih Besti. The best. Ayah the best. Kemarin kita habis quality time. Kita kemarin itu quality time-nya itu di mall. Jadi jalan-jalan seperti biasa gitu. Habis itu, habis quality time, kita langsung main-main bareng sama ayah sama adik gitu. Habis itu udah. Bayang kok. Bye-bye. Habis itu, habis main kemarin, kita shopping. Menanggapi isu yang beredar di luar sana mengenai Ruben yang dipersulit bertemu dengan anak-anaknya, Onyo mengatakan jika ia justru lebih sering nih Besti bertemu dengan sang ayah daripada kedua adiknya. Kalau aku sih sering ketemu sama ayah kan. Kalau aku sering ketemu sama ayah, cuma dede kan jarang ketemu sama ayah. Wah, jadi mungkin memang hubungan antara Ruben dan Sarwenda sudah mulai membaik ya Besti. Selama Sarwenda ke Korea pun, Onyo juga mengatakan jika adik-adiknya dititipkan bersama dengan Ruben Onsu. Iya, adik-adik harusnya itu. Jadi kan Bunda pergi itu kan, pergi liburan pergi kerja di Korea. Pergi kerja di Korea. Harusnya adik-adik kan langsung dititipin aja ke ayah. Gitu, biar nanti sering main sama ayah kan, gitu. Karena ayah kan lagi di Jakarta juga. Terus juga ayah kan sekarang sering pergi keluar kota juga. Ada acara juga kan. Ada acara apa kalau nggak salah, mohon maaf, aku promo film ya. Iya, promo film gitu. Jarang juga keluar kota. Cuman ayah kan sekarang lagi stay di Jakarta juga terus kan. Jadi mungkin adik-adik bisa langsung dititipin aja ke ayah kalau misalkan Bunda lagi keluar negeri gitu. Seperti diketahui di Besti, Sarwenda saat ini tengah melakukan perjalanan ke Korea dengan Giorgio untuk mengerjakan sebuah proyek pekerjaan. Yang bikin haru di Besti, Onyo mengungkapkan jika adik-adiknya sangat happy saat bertemu dengan sang ayah. Bahkan Tania dan Thalia sampai maunya digendong oleh sang ayah nih Besti. Mereka kangen karena udah lama nggak jalan-jalan sama ayah kan, gitu. Pasti mereka kangen banget, gitu. Sampai kemarin tuh maunya digendong aja. Lihat kan postingan. Ya? Iya, lihat postingan kemarin. Nah, maunya digendong ayah jadi si Mania tuh. Ya ampun, kita yang lihat aja ikut seneng ya Besti. Pasti baik Ruben ataupun anak-anaknya rindu banget nih dengan kebersamaan yang dulu pernah mereka lakukan. Setelah resmi bercerai dengan Sarwenda sejak September 2024 lalu, Sarwenda dan Ruben diketahui sudah tak lagi serumah ya Besti. Onyo mengungkapkan jika ia harus bolak-balik rumah Ruben dan Sarwenda agar tetap bisa merasakan kasih sayang dari keduanya. Kalau di rumah ayah sama di rumah Bunda, ya harusnya aku sebagai anak cowok mungkin lebih sering nemenin ayah di rumah lah, karena kan ayah sendirian kan di rumah kan, gitu. Kalau adik-adik ya ada Bunda, kalau Bunda ada adik-adik yang bisa nemenin kan, gitu. Kalau aku ya karena ayah juga sendirian di rumah, ya harusnya aku juga harus sering-sering sana. Aku sih sekarang sering-sering ke rumahnya ayah, jenguk ayah, udah makan apa belum, lagi apa gitu. Wah, mungkin karena Thalia dan Tania masih kecil ya Besti, jadi kalau menghabiskan waktu bersama Ruben ya hanya sekedar jalan-jalan atau makan bersama.
Onya juga mengungkapkan rasa harunya ketika melihat sang ayah lebih fresh setelah pulang dari ibadah umroh. Aku terharunya karena emang karena ayah sekarang itu lebih fresh aja. Terus ayah juga sekarang punya ciri khas gantengnya sendiri gitu. Gila dengan rambut botaknya, mantap tuh, rambut botak ayah gitu. Aku suka diledekin ya? Aku suka gitu, aku kadang suka gini, halo Paji gitu. Halo gitu, aku kan sekarang gitu kan, kalau misalkan ayah lagi habis sholat kan, aku bilang, habis sholat Paji gitu. Habis sholat Paji. Respon ayah? Ini dia bilang, bisa aja loh, gitu, kayak gitu. Pokoknya semoga hubungan antara ayah dan anak-anak ini akan baik terus selamanya ya Besti. Dan semoga juga baik Sarwendah maupun Ruben bisa memberikan kasih sayang yang penuh untuk ketiga anaknya. Next ada Nirina Zubir yang ungkap kabar terbaru seputar kasus sengketa tanah yang menimpa dirinya. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, lama tak terdengar kabar terbaru mengenai kasus mafia tanah yang sempat menimpa dirinya. Nirina Zubir baru-baru ini kembali memberikan update terbaru. Nirina mengungkapkan meskipun pelaku utama dan beberapa pihak sudah divonis bersalah, namun Nirina Zubir mengungkapkan jika perjuangan hukumnya masih jauh dari kata selesai nih Besti. Oh kan aku setiap minggu masih ada kasus, maksudnya masih ada ke pengadilan juga. Jadi seminggu, kalau dibilangin apakah Nirina kasusnya udah selesai, sebenarnya secara surat udah di kami, tapi secara dituntutnya masih dituntut sama mereka karena menurut mereka negara salah kok dibalikin lagi ke Nirina, ini kan punya saya. Aduh, gitu. Jadi ya masih ngadepin. Ya ampun Besti, kirain kasusnya udah berakhir ya dengan kemenangan di tangan Nirina. Ternyata masih panjang nih Besti. Pihak lawan masih terus menggugat akan tanah tersebut. FYI ini Besti, sedikit kembali mengingatkan kasus sengketa tanah yang dialami oleh Nirina Zubir ini bermula saat Nirina mengetahui jika aset-aset milik almarhumah ibundanya telah diserobot oleh mantan asisten rumah tangga dan komplotan mafia tanah. Meskipun pihak Nirina menang dalam kasus tersebut, namun sampai saat ini pihak lawan masih terus mengajukan tuntutan. Oleh karena itu, pihak Nirina masih terus mengawal kasus tersebut. Kalau sekarang ya ibaratnya yang kita jagain adalah ya itu tadi tuntutan mereka itu gitu, yang mengatakan bahwa negara melakukan kesalahan harusnya dikembalikannya ke mereka karena itu miliknya mereka. Karena kasus yang tak kunjung usai tersebut nih Besti, Nirina juga mengatakan jika ia juga sedikit merasakan trauma. Ia juga menuntut kepada pemerintah untuk segera memberantas mafia tanah yang terus merugikan warga akhir-akhir ini. Trauma sih sebenarnya bukan trauma tapi lebih kepada sedih karena ternyata masalah ini belum selesai dan ini kan masalahnya juga yang dihadapin bukan hanya sama Nirina aja tapi banyak orang awam lainnya juga yang menghadapi gitu. Jadi ini lumayan menjadi prihatin sekali gitu karena ya ibaratnya kayak tuntutan buat kami lah, kayak mana buktinya katanya mau memberantas mafia tanah. Wah, kita doakan aja ya Besti, semoga kasus ini segera selesai dan Nirina Zubir bisa bernafas dengan lega tanpa ada beban lagi mengenai kasus sengketa tanah ini. Meski capek dengan semua cobaan yang ia alami beberapa waktu belakangan ini, namun Nirina tetap tegar nih Besti. Ia bahkan mengungkapkan jika salah satu stress release yang ia lakukan adalah berolahraga. Capek udah pasti, makanya olahragain aja. Kalau enggak, kita bisa yang penting kalau lagi ada masalah, lagi apa, carilah pelarian yang baik. Yang salah satunya adalah olahraga. Wah, kalau ngomongin olahraga, emang ya Besti, Ibu Nirina ini gak perlu diragukan lagi. Mulai dari lari, padel, hingga bersepeda, semuanya ia lakukan. Bahkan beberapa waktu lalu, Nirina terlihat santai bersepeda mengelilingi daerah tempat tinggalnya, bahkan sampai masuk gang loh Besti. Kalau menurut Nirina sih, olahraga itu menyenangkan dan banyak manfaatnya ya. Menyenangkan, apalagi Nah tuh paling suka kalau ibaratnya
kalau ke tubuh itu istilahnya body goal apa segala macam itu bonus, tapi lebih ke sehat mentalnya sih gitu. Karena waktu pas lagi zaman Nirina lari juga kan Nirina tidak pernah menyebut Nirina adalah pelari, tapi Nirina adalah pelarian yang baik. Pokoknya mah best banget ya Besti, di balik kesibukannya di dunia entertainment, tapi masih tetap meluangkan waktu untuk keluarga dan juga olahraga. Bagi waktu sih lumayan lah ya, maksudnya kalau 24 jam itu ternyata ya emang kitanya, kembali lagi ke kitanya yang pintar-pintar untuk membagi waktu ya gitu. Gimana nyelipin untuk olahraga, gimana nyelipin untuk anak, gimana untuk karya, gimana untuk keluar ya yang lain-lain gitu. Kerennya nih Besti, ternyata Nirina juga selalu mengusahakan untuk antar jemput anak-anak jika memang dirinya lagi nggak ada kesibukan. Kalau lagi sempat pasti, tapi kalau lagi ada project enggak. Ya gitu, makanya jadi kayak buat ibu-ibu di luar sana yang mengantarkan, punya banyak kesempatan nganterin anaknya sekolah, nganterin anaknya les, berbangga hatilah karena itu sesuatu yang kami perempuan pekerja tuh inginkan gitu loh. Jadi kalau kadang-kadang suka ngerasa aku kerjaannya hanya nganter anak, no, itu adalah hal yang besar dan hal yang sangat berharga. Wah, best banget ya Besti, kita doakan saja semoga permasalahan yang kini tengah dihadapi oleh Nirina bisa segera selesai dan tak ada lagi beban. Dan semoga juga keluarga Nirina selalu diberikan kebahagiaan ya Besti, amin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.